warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan materi unit 2 tentang karakteristik dan perkembangan individu. Saya Bilqis Adila. Saya Adinda Mustika Azaro. Saya Walia Muslimah. Saya Bella Ardianti. Saya Afkar Mumtaz. Bahasan berikutnya yaitu meliputi individu dan karakteristiknya. Pengertian individu. Manusia adalah makhluk yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Uraian tentang manusia sebagai kedudukannya di peserta didik haruslah menempatkan manusia itu sendiri sebagai pribadi yang utuh. Dalam kaitannya dengan kependidikan, akan lebih ditekankan hakikat manusia sebagai kesatuan sifat makhluk individu dan makhluk sosial, sebagai kesatuan jasmani dan rohani, serta sebagai makhluk Tuhan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dibentuk suatu lingkungan yang dapat merangsang perkembangan serta potensi-potensi yang dimiliki oleh seseorang dalam kebiasaan dan sikap-sikapnya. Kedua, yaitu ada karakteristik individu. Setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan atau heredity dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Sifat dan perilaku budi pekerti atau nilai-nilai karakter mengandung 5 jangkauan, yaitu hubungannya dengan Tuhan, diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa, serta alam sekitar. Karakter tersebut adalah sebagai berikut. A. Yang berhubungan dengan Tuhan. Beriman, bertakwa, bersyukur, jujur, berdisiplin, pemaaf, penyayang, pemurah, dan lain-lain. Yang B. Yang berhubungan dengan diri sendiri. Bekerja keras, berani memikul resiko, berdisiplin, berhati lembut, berempati, bekerja keras, berpikir matang, berpikir jauh ke depan, rasional, bijaksana, cerdik, dan lain-lain. Yang C. Yang berhubungan dengan keluarga, seperti menghargai waktu, tertib, rela berkorban, sabar, setia, dan lain-lain. Yang D. Yang berhubungan dengan masyarakat dan bangsa, bekerja keras, cermat, jujur, lugas, setia, menghargai kesehatan, menghargai waktu, adil, hormat, sportif, dan lain-lain. Yang E. Yang berhubungan dengan alam sekitar, seperti pengabdian, menghargai kesehatan, dan mencintai lingkungan. Individu, setiap orang, apakah ia seorang anak atau seorang dewasa, dan apakah ia berada di dalam suatu kelompok atau seorang diri, ia disebut individu. Individu menunjukkan kedudukan seseorang sebagai orang per orang atau perseorangan. Sifat yang berkaitan dengan orang per orang berkaitan dengan perbedaan individual perseorangan. Ciri dan sifat orang yang satu berbeda dengan orang yang lain. Perbedaan ini disebut perbedaan individu atau perbedaan individual. Maka perbedaan dalam perbedaan individual menurut Landgren tahun 1980 menyangkut variasi yang terjadi, baik variasi pada aspek fisik maupun psikologis. Pertama, perbedaan fisik, jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, bentuk badan dan bentuk muka, bentuk mata, warna kulit, rambut, pendengaran, penglihatan, nada suara, bau badan, kemampuan bertindak, golongan darah, kecepatan lari, kecepatan renang, tinggi loncatan, dan semacamnya. Yang kedua yaitu perbedaan sosial, status ekonomi, agama, kelompok keluarga, kelompok sosial, suku, dan semacamnya. Yang ketiga yaitu perbedaan kepribadian seperti watak, motif, minat, sikap, pikiran, perasaan, dan kehendak, perilaku, dan sejenisnya. Yang keempat yaitu perbedaan inteligensi dan kemampuan dasar seperti tinggi, sedang, rendah, atau sangat mampu dan kurang mampu. Yang kelima yaitu perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah, seperti sangat cakap, kurang cakap, atau sangat pandai maupun kurang pandai. Yang keenam, perbedaan kognitif, yaitu perbedaan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu dan pengetahuan dan teknologi. Yang ketujuh, perbedaan individual. Dalam kecapakan bahasa, kemampuan tiap individu dan berbahasa berbeda-beda. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan untuk menyatakan buah pikiran berbentuk kata atau kalimat. Kedelapan, perbedaan individu dalam kecakapan motorik.
Kemampuan ini dipengaruhi oleh kemampuan pertumbuhan fisik dan tingkat kemampuan berpikir. Karena kemampuan pertumbuhan fisik, kemampuan berpikir tiap orang berbeda-beda. Kesembilan, perbedaan dalam latar belakang. Latar belakang keluarga, baik dilihat dari segi ekonomi maupun sosial, kultural, individual, adalah berbeda-beda. Demikian pula lingkungan sekitarnya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan fisik. Dan yang ke-10, perbedaan dalam bakat. Bakat merupakan kemampuan khusus kalian dibawa sejak lahir. Kemampuan tersebut akan berkembang dengan baik apabila mendapatkan rangsangan dan menemukan cara tepat dalam berkembang secara maksimal, malah mungkin tidak berkembang sama sekali. Di sini letak penyebab adanya perbedaan bakat individual. Dan yang terakhir 11, perbedaan dalam kesiapan belajar. Perbedaan individu ini sangat ditentukan oleh pengaruh latar belakang keluarga maupun lingkungan.